Selamat pagi buat anak-anak SMK Nila Harapan, khususnya kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Ya, materi kita hari ini memeriksa dan merawat rem cakram. Kita menuju slide-nya. Ini pertemuan ketiga pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 TBSM atau Teknik Bisnis dan Sepeda Motor SMK Nila Harapan Sunggal. Ya, materi kita memeriksa dan merawat rem cakram. Ya, dalam memeriksa rem cakram, langkah pertama yang kita periksa itu selang hidrolik. Ya, pertama memeriksa mekanisme penggerak rem hidrolik. Ya, karena selang hidrolik ini sebagai tempat aliran fluida. Ya, di sebelumnya kita sudah belajar bahwa fluida digunakan sebagai berubah tekanan pada sistem pengereman hidrolik atau cakram. Yang diperiksa apakah terjadi kebocoran. Ya, kita periksa adakah tidak lelehan minyak, apakah terjadi kebocoran. Kemudian apakah terjadi keretakan. Ya, karena usia, biasanya kalau usia 4 tahun lebih itu udah mulai terjadi keretakan pada sistem pembuluh fluidanya atau selang fluida atau selang hidrolik. Ya. Langkah kedua, kita buka disc brake oil reservoir. Ya. Ini disc brake oil reservoir atau tangki minyak rem yang ada di stang sepeda motor. Ya. Memeriksa jumlah kondisi minyak rem, ya. Apakah pada batas permukaan tertinggi, ya, itu ada garisnya, batas maksimal tertinggi, jadi dia tidak boleh menutupi semua oli. Ya. Kalau batas tertinggi berarti tidak ada kebocoran, tetapi kalau batas permukaan terendah itu perlu kita tambah dan kita periksa mungkin ada kebocoran tadi pada selang, ya, pada selang hidrolik tadi. Ya, langkah selanjutnya pemeriksaan kaliper rem, ya, dengan melonggarkan baut bracket, ya, seperti ini. Baut bracket, ya, kita longgarkan aja dulu, belum kita buka. Kita longgarkan, ya, yang tempat, ya, bracketnya menempelkan brake caliper, ya, dengan shock breakers, ya, tabung shock breakers. Kemudian mengeluarkan minyak rem dari sistem hidrolik, ya. Mengeluarkan minyak rem, ya, langkah-langkahnya seperti berikut ini, ya. Minyak rem ini kita keluarkan, ya. Kita keluarkan minyak rem dari sistem hidrolik. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Ini ada nepelnya menggunakan kunci 8. Ya, kita menggunakan kunci spinner 8. Ya, kunci spinner 8. Kemudian lepaskan selang rem dan baut nepel oli dari ring perapat. Ya, ini. Kemudian melepaskan kampas rem. Seperti ini. Lepaskan bracket kaliper dari badan kaliper. Ini bracketnya, ya. Bracket, ini badan kaliper, ya. Kemudian letakkan sebuah lap bengkel di atas piston, ya. Letakkan sebuah lap bengkel di atas piston. Fungsinya untuk apa? Ya, satu, ya, agar pistonnya tidak terkena kotoran atau goresan debu. Yang kedua, cairan rem juga tidak termuncrat ke bodi kendaraan, karena cairan rem itu mengandung, ya, bisa merusak cat bodi kendaraan. Ya. Ya. Kita lihat ini gambar. Kemudian posisikan kaliper agar piston menghadap ke bawah dan semprotkan udara bertekanan ke saluran masuk minyak rem untuk membantu mengeluarkan piston. Ya, jadi piston itu
Ya, ketika udara ditumpahkan, dia membantu keluarnya piston. Kemudian kita cuci bagian-bagian kaliper dengan air bersih. Bahkan bila perlu kita campurkan deterjen ya untuk betul-betul membersihkan bagian-bagian komponen dalam daripada brake kaliper rem. Kemudian pemeriksaan kaliper rem ya. Dia ya, ini tadi bagian yang kita longgarkan ya. Kemudian ya, ini bagian kita longgarkan ya. Kemudian ya kita perhatikan lagi ya seperti ini. Ya, disimak baik-baik. Ya. Bagian-bagian yang diperiksa pada kaliper rem, ya setelah kita buka tadi, bagian-bagian yang diperiksa pada kaliper rem, ya pertama pemeriksaan, ya periksa silinder kaliper dan piston terhadap kausan, goresan atau kerusakan lain, ya silinder piston, ya ini silinder piston. Kemudian diukur, ya menggunakan sigmat, ya jangka sorong, kita ukur diameter dalam silinder kaliper. Ya, kita ukur diameter dalam silinder kaliper ini. Ya. Sesuaikan dengan batas servis atau manual book, ya, manual book dari merek kendaraan tertentu, ya. Ya, ini saya ambil ini untuk merek kendaraan Honda yang 100 cc, ya. 100 cc batas servisnya 25,46 mm. Ya. Ya, ukur diameter dalam ya. Kalau melebihi itu berarti ya sudah rusak. Kemudian ukur diameter luar piston kaliper. Ya, tidak boleh melebihi ya atau maksudnya tidak boleh kurang dari 25,31 mm. Ya. Tidak boleh kurang. Ya. Ya, ini periksa silinder kaliper dari kausan, goresan atau kerusakan lain ya. Kita periksa silinder kalipernya ada kerusakan atau kausan, karena kalau ada goresan ada kemungkinan kebocoran sehingga minyak rem sering cepat habis. Kemudian tekanan fluida tidak maksimal. Kemudian ukur diameter dalam silinder batas servis ya. Tadi 25,46 mm. Tidak boleh kurang dari 25,46 mm. Kalau kurang atau di bawah 25, misalnya 25,40 atau 45 ya, dia sudah di luar batas. Jadi sudah mengalami kerusakan. Kemudian ukur diameter luar piston kaliper. Batas servisnya 25,31 mm. Jadi tidak boleh di bawah, atau 25,30 mm itu sudah mengalami kerusakan. Ya. Selanjutnya setelah kita periksa tidak ada masalah, ya kita adakan perakitan, ya. Ya, kita perakitan kembali. Ini posisinya ya. Kita lihat piston, seal debu, kemudian seal piston. Ya. Pertama, ini setelah kita setelah kita cuci ya, biar singkat aja biar tidak terlalu lama. Setelah kita cuci dengan menggunakan deterjen tadi, kemudian ya kita rakit kembali, kita pasang kembali ya. Kalau ukurannya tadi standar, tidak melebihi batas servis, berarti dia masih bagus, baru kita pasang kembali ya. Begitu juga kita periksa padnya ya, atau kalipernya apakah masih habis atau tidak ya. Kita periksa ya. Ini kita pertama lapisi oli piston dan seal debu baru dengan minyak rem bersih ya. Seal dan ingat ya, seal piston dan seal debu harus selalu baru, tidak boleh pakai yang lama ya, karena dia sudah mengalami perubahan struktur akibat jepitan ya, jepitan atau tekanan ya. Seal baru, minyak rem bersih dan pasang pada alur-alur seal di kaliper ya.
Ya, lapisi sil piston dan sil debu baru dengan minyak rem bersih ya. Kita lapis dengan minyak rem bersih dan pasang pada alur-alur sil di kaliper. Kemudian lumasi piston kaliper dengan minyak rem bersih dan pasang piston ujung terbuka piston menghadap keluar. Setelah itu lumasi bagian dalam karet tutup pin silinder ya. Ini bagian dalam karet tutup pin silinder ya. Dengan gemuk silikon dan pada badan kaliper ya, dengan gemuk silikon atau grease. Kemudian pasang pegas kanvas rem pada badan kaliper. Pada badan kaliper yang kita pasang pegasnya. Kemudian lapisi pin kaliper dengan gemuk silikon dan pasang bracket kaliper pada kaliper. Kemudian pasang kampas rem dan kaliper ya. Kampas rem ya, kampas remnya bisa kita lihat, nggak perlu saya jelaskan, udah nampak dia kampas remnya sudah harus diganti atau tidak ya. Pasti anak-anak tahu ya, dilihat dari kondisi fisiknya ya, kampas remnya sudah bisa diganti atau tidak. Ya, perhatikan ya, ini tadi mulai dari perakitan ya, kemudian minyak rem ya. Perhatikan penggunaan minyak rem juga harus hati-hati karena minyak rem dapat merusak cat atau komponen dari plastik ya. Ya, agak lama saya di sini ya, karena saya harap bisa diingat komponennya. Ini komponen jelasnya biar diingat, karena dalam perakitan itu tidak boleh terbalik ya. Jadi pemasangan dengan pembukaan itu menggunakan langkah urut terbalik ya. Kalau yang pertama dibuka pistonnya, kedua sil debu, ketiga sil piston ya, berarti langkah terbaliknya pemasangan kembali perakitan sil piston yang pertama, kedua sil debu, kemudian piston. Nah, ini saya buat gambaran bagian dalam dari ya master cylinder ya. Selanjutnya langkahnya pembongkaran master cylinder. Setelah itu kita bongkar tadi, ini master cylinder ya. Bagian-bagian master cylinder ini ada, kita lihat ada pertama dari awal penutup, kemudian snap ring, dibuka snap ring ya, kita congkel dengan ada tang pembuka snap ring ya. Kemudian langkah kedua membuka pistonnya, baru secondary cup, primary cup ya, kemudian spring ya, atau snap ya, spring atau per ya. Ini posisi ini udah kita kuras ya, artinya minyaknya sudah kosong, keadaan kosong minyak rem ya. Ya, perhatikan baik-baik ya supaya diingat langkah pembukaan kebalikan dari langkah pemasangan ya, perakitan kembali ya, seperti ini ya. Ya, agar tidak terjadi masalah ya. Ini namanya pemeriksaan master cylinder ya. Kemudian pembongkaran master cylinder ya. Pembongkaran master cylinder ini yang pertama ya, tadi kita keluarkan minyak rem. Ini tadi setelah gambar sketsanya saya buat ini ya, gambar aslinya. Kemudian lepaskan tutup karet piston ya, tutup karet piston. Ini yang paling di ujung tadi yang pertama ya. Ya, tutup karet pistonnya kita lepas dan ya, dari piston dan silinder utama. Kemudian lepaskan klip pengunci atau snap ring tadi ya, dengan menggunakan tang pengunci ya, tang pengunci ring. Kemudian atau tang pembuka snap ring ya, ada itu ya. Mungkin kamu udah sering lihat, tahu bentuknya
ya seperti tang tapi ada capitnya di depan. Kemudian lepaskan piston dan pegas, ya, piston dan pegas ini ya, piston dan pegas. Kemudian langkahnya membersihkan bagian dalam silinder utama, ya, kotak minyak rem dan piston, ya. Kita bersihkan dengan minyak rem, ya, dengan bersih, ya, dengan minyak rem tadi kita bersihkan sampai bersih. Kemudian pemeriksaan master silinder. Apa yang kita periksa itu ada 3 hal ya. Periksa master silinder dengan piston terhadap adanya keausan, goresan atau kerusakan, ya. Ya. Adakah kerusakan, adakah goresan atau haus? Artinya haus dia diameternya semakin kecil, ya. Ya, kita ukur diameter silinder utama yaitu tidak boleh di bawah 12,76 mm. Kemudian yang ketiga, ukur diameter luar piston, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh di bawah 12,64 mm. Ya. 12 mm ya, tidak boleh. Jadi ini udah ukuran standarnya ya, dasar. Ini saya katakan tadi ini untuk sepeda motor yang 100 cc ya, motor bebek ya. Saya ambil ini dari Supra ya, Supra. Ya, kemudian komponen master cylinder. Ya, ini gambar-gambar komponen master cylinder tadi yang cara asli, mulai dari snap ring, ya, seal penutup, ada piston dan ada per ya. Ya, ini kondisi ya, kondisi master cylinder tertutup ya. Ini ada garis penunjuk batas upper ya, atau maksimal atas ya, maksimal atas ya, maksimal atas, baru batas lower, maksimal bawah. Jadi pengisiannya pun tidak boleh melebihi batas maksimal atas, ini lower, batas maksimal bawah, tidak boleh di bawah garis ini ya. Ini ada tandanya sebuah ya. Sepeda motor pasti ada tandanya, kita perhatikan aja secara visual. Kemudian pemeriksaan cakram atau disk. Ya, apa yang diperiksa ya? Yang kita periksa adalah permukaan cakram ya, permukaan cakram apakah mengalami ya kebalingan ya atau tidak silindris. Kemudian ya kita lihat keretakan secara visual atau pandangan mata secara langsung. Kemudian ukur ketebalan cakram rem pada beberapa titik, yaitu batas servis 3,5 mm. Artinya dia tidak boleh di bawah 3,5 mm. Ya, tidak boleh di bawah 3,5 mm. Kalau sudah di bawah ini ya, gantilah cakram rem apabila melebihi batas servis ya. Apa aja yang mau diperiksa ya? Periksa cakram rem terhadap keolengan atau perubahan bentuk dengan memastikan bantalan roda dalam keadaan baik ya. Batas servis itu 0,3 mm. Artinya keolengan itu tidak boleh melebihi batas toleransinya, yaitu 0,3 mm. Kalau masih 0,2, 0,1 itu masih bisa dipakai ya. Ya. Caranya kita menggunakan go gauge ya, go gauge pengukur kerataan ya. Bisa juga ini ya, kita ukur dengan mikrometer ketebalannya dari piringan cakram tadi ya. Ya. Kemudian pemeriksaan kausan brake pad. Ya. Itu kita bisa lihat secara visual, ada batasnya nanti di dalam ya. Kalau saya tadi maksudnya mau saya foto cuma tidak terlihat. Jadi saya ambil ini, saya kasih tunjuk aja tanda panah, nanti ada batas ya mengukur pad kita itu sudah habis atau tidak, itu ada tandanya ya, ada indikator pengukurannya ya. Ya, kausan brake pad ditunjukkan oleh indikator batas kausan ya. Indikator batas kausan ada indikatornya, ada penunjuknya.
Kemudian kampas rem. Nah, kampas rem atau brake pad wajib ganti apabila ketebalan kurang dari batas servis atau permukaan brake pad terkena oli atau gemuk. Jadi kalau udah terkena oli atau gemuk itu tidak bisa berfungsi maksimal sempurna lagi. Harus ganti ya. Ini komponen bagian yang paling murah ya. Kemudian penggantian minyak rem. Ya, kita lihat sini sebelum ketika kita ingin membuka, lebih dahulu kita balut sisi-sisi dari master cylinder ini dengan kain lap. Ya, sebelum kita membuka tutup master cylinder. Kenapa? Tumpahan dari minyak rem ini bisa merusak bodi kendaraan, ya, apalagi yang terbuat dari fiber atau plastik, ya, bisa merusak bodi, ya. Langkah pertama, buka tutup master cylinder dan diafragma, ya. Di sini dalam ini ada diafragma atau jenis selaput, ya. Selaput, ya, untuk agar kedap udara, ya. Fungsi diafragma itu agar kondisi dalam silinder itu kedap udara, agar udara itu tidak tercampur di dalam, ya, di dalam master cylinder, ya. Karena kalau udara ada, maka aliran bisa tertahan, aliran fluidnya bisa tertahan, jadi tidak terjadi proses pengereman. Kemudian isi minyak rem sampai batas upper, ya, tadi sudah saya tunjuk batas upper itu sampai, itu ada indikator kacanya tadi, kaca penunjuknya itu sampai ke titik atas, tidak boleh penuh sampai ke atas, ya, tidak boleh penuh karena proses tekanan pun terganggu, ya, kalau penuh harus. Kemudian hubungkan pipa pada katup pembuangan, ya, ini katup pembuangan ini kita hubungkan pipa, ya. Kemudian pompa handle rem sampai terasa keras, kemudian handle rem ditahan, ya. Pompa handle rem, ya, sampai terasa keras, ya. Ini handle rem, ini handle rem kita pompa sampai terasa keras, ya, sambil kemudian handle rem ditahan. Buka katup pembuangan agar minyak rem keluar. Ini katup pembuangan ini kita buka, ya, dengan kunci 8 mili, ya, ya, agar ya, fungsinya apa? Agar minyak yang bercampur udara atau gelembung-gelembung udara keluar. Setelah keluar baru ditutup katup kembali. Ulangi langkah 4 sampai tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang muncul pada selang pembuangan, ya. Ulangi lagi langkah keempat ini, ya. Ya, ini namanya melakukan air bleeding, ya, mengeluarkan udara dalam saluran selang hidrolik, ya. Demikianlah, ya, pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sampaikan tadi saya jelaskan, slide-nya agak lambat saya buat agar Ananda semua, anak didik semua bisa melihatnya dan fokus memperhatikan langkah-langkah kerja yang kita lakukan, ya. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya harap apa yang saya lakukan sudah cukup maksimal, ya. Jadi kalau yang kurang jelas bisa dijapri langsung melalui WA saya. Dan tetap semangat, ya. Nanti untuk prakteknya nanti bisa saya buatkan tutorial, ya, bersama tim, ya, tim guru lainnya, ya, Pak Erwin, ya, di bengkel SMK Nilai Harapan. Jadi mudah-mudahan pun tutorial itu bisa mewakili agar anak-anak merasa telah melakukan praktek. Jadi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih, ya. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi.